Anak kami sekalian, baiklah ya. Hari ini kita bertemu di mata pelajaran produk kreatif untuk kelas 11 TKJ ya di semester genap 2021. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu ya di minggu-minggu pertama Juni 2021. Kita masih membahas tentang produksi massal. Ya. Produksi massal. Hari ini kita membahas hal yang keempat atau bagian yang keempat, yaitu mengembangkan produk yang sukses. Ya, ini yang keempatnya anak kami sekalian. Baik. Produk dikatakan sukses jika disukai pasar. Ya, disukai, diminati, bahkan dirindukan oleh pasar. Pasar menyukai suatu produk berdasarkan kualitas dan harga. Anak kami sekalian, silakan dipahami ya apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita apabila satu saat kita menjadi ya produsen. Sekali lagi, pasar menyukai suatu produk berdasarkan kualitas dan harga. Kualitas pasti yang diinginkan orang adalah yang bagus. Harga tentu yang terjangkau atau yang murah. Nah, itu ciri khas orang Indonesia. Menciptakan produk yang disukai tidak dapat dilakukan begitu saja. Diperlukan konsep pengembangan yang baik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan suatu perusahaan yang akan melakukan aktivitas produksi antara lain, ya, menentukan yang dibutuhkan pasar. Menentukan yang dibutuhkan pasar. Kalau masyarakat tidak membutuhkan produk, ngapain kita ciptakan? Nah, itu dia. Jadi ciptakanlah produk sesuai dengan keinginan kebutuhan masyarakat. Yang berikutnya kebijakan perusahaan. Ya. Di antara kebijakan itu misalnya adalah bagaimana ya peraturan-peraturan yang harus diciptakan. Yang berikutnya strategi bisnis. Nah, anak kami sekalian, strategi yang harus dilakukan setiap orang, apalagi perusahaan. Karena dengan strategi semua akan bisa berjalan, ya. Semua akan bisa berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Terencana, pasti itu ya. Terencana itu paling tidak. Kemudian pencarian ide. Ya, pencarian ide. Pemikiran ya. Nah, ini harus dilakukan ya, harus dilakukan baik itu yang dilakukan oleh pemilik perusahaan ataupun masukan-masukan dari konsumen atau dari pasar. Ini harus dilakukan agar produk yang dihasilkan ya bisa berkembang, bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya adalah menseleksi ide-ide. Jadi setelah ide-ide ditemukan, baik itu ide-ide yang datang dari pihak-pihak perusahaan maupun di luar seperti masyarakat konsumen, ini perlu diteliti mana yang baik, mana yang tidak, mana yang perlu, mana yang tidak. Kemudian membuat perencanaan yang detail. Ya, nah, direncanakan, segala sesuatu harus direncanakan. Kemudian perencanaan itu harus sekecil-kecilnya. Yang berikutnya memproduksi produk, ya, memproduksi produk. Ya. Sebuah perusahaan ya memang harus menghasilkan sebuah produk. Nah, setelah dilakukan berbagai ya penelitian, setelah dilakukan berbagai uji coba, ya, produk itu harus segera diwujudkan atau diproduksi. Kemudian tindakan terakhir adalah memasarkan. Ujung tombak dari kegiatan perusahaan adalah memasarkan produk. Kemudian atribut-atribut dari suatu produk yang sukses dikembangkan. Ya, yang pertama biaya.
baik biaya memproduksi maupun biaya total. Kemudian kualitas, waktu yang diperlukan untuk memproduksi, kemudian mengembangkan teknik produksi massal. Ya. Baik anak-anak sekalian, sampai di situ yang bisa saya jelaskan di pertemuan pertama minggu pertama Juni 2021. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita bersama. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.